G20 ini kan boleh dikatakan yang dijual itu atau promosinya adalah soal iklim dan lingkungan. Oke. Dan Indonesia ingin menjadi inisiator atau leader ya untuk negara-negara di dunia ini untuk memperjuangkan lingkungan itu. Dan itu dilakukan di tanah Bali. Yang aneh, Walhi tidak terlibat ya di dalamnya. Kembali ke channel Case Close edisi ke-44 pada hari ini, 14 Oktober 2022. Tim redaksi Case Close mengundang tokoh muda sebagai narasumber pada hari ini, dan kebetulan juga berkaitan dengan menjelang hari ulang tahun daripada organisasi ini. Dia tidak lain dan tidak bukan adalah Made Krishna Bokis Dinata sebagai Ketua Walhi Bali ya dia. Ya. Periode 2022-2024. Pertimbangan tim redaksi mengundang Walhi adalah mengingat besok itu hari ulang tahunnya Walhi yang ke-42 tahun. Perjalanan yang cukup panjang dan jelas berliku. Dan berkaitan juga dengan KTT G20 yang dipusatkan di Bali pada bulan depan. Itu isu yang diangkat pun isu lingkungan ya. Nah, saya akan menanyakan dulu satu poin pertama. Sebagai anak muda dan menyandang status Ketua Walhi Bali pada hari ini, bagaimana Made atau panggilannya yang lebih keren Bokis menyikapi usia yang panjang 42 tahun ini terhadap Walhi ini? Sebagai orang dalam Walhi, sebagai Ketua Walhi Bali, pandangannya biar publik atau masyarakat tahu seperti apa sih Walhi ini. Secara keseluruhan dulu, nanti kita spesifik berbicara untuk Bali. Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, itu saya bisa diberi kesempatan untuk berbicara dan aman di sini. Ya, terkait dengan hari ulang tahun atau hari jadi daripada Walhi sendiri itu yang akan menuju di usia yang amat relatif panjang ya, 42 tahun 42 gitu. Tahun. Yang dimana justru kalau saya pribadi ya sangat appreciate salah satu wadah yang menjadi dan selalu akan hadir sebagai garda terdepan dalam menciptakan atau melakukan upaya-upaya terhadap keadilan ekologis dan selalu menjadi wadah untuk rumah gerakan rakyat seperti itu. Dan saya sangat appreciate betul terkait dengan hal ini. Berarti sampai hari ini tetap mengapresiasi kebijakan langkah organisasi secara struktural dari Walhi Pusat sampai Walhi Bali ya. Iya. Mengapresiasi sikap sebagai Ketua Walhi dan sebagai anak organisasi lah ya. Satu contoh besar yang umpamanya dilihat dalam pergerakan Walhi dari awal, mungkin sebelum jadi anggota Walhi atau belum, apa yang menarik sehingga dia merasakan saya cocok kok jadi Ketua Walhi? Apa yang paling membranding pikiranmu yang membuat mindsetmu saya harus ke Walhi? Karena apa? Adakah satu contoh persoalan atau pergerakan yang menarik sehingga dia menginginkan sebagai orang Walhi atau anggota Walhi atau Ketua Walhi? Ya, jadi salah satu momentum saya mengenal Walhi itu adalah ketika saya berdinamika di organisasi gerakan mahasiswa namanya Frontier Bali, Front Demokrasi Perjuangan Rakyat. Nah, dari sana saya mendengar Walhi dan saya mulai ikut dalam aktivitas-aktivitas dan gerakan-gerakan Walhi kala itu, yang dimana Walhi aktif mengedukasi dan juga aktif mengadvokasi berbagai isu-isu yang memang acap kali
berbenturan dengan kebijakan dan ekstraktif terhadap lingkungan seperti itu. Seperti misalnya pembangunan infrastruktur yang memang berpotensi besar dalam mendegradasi lingkungan. Nah, Walhi akan selalu hadir di sana. Seperti itu. Oh, berarti artinya tertarik itu atau menganggap masih yang baik itu karena ada jiwa perjuangan, ada dignity, ada jiwa perjuangan, kemudian ada ketulusan dan juga pastinya ada kesungguh-sungguhan dalam melakukan hal tersebut. Kesungguhan dalam melaksanakan pengawasan terhadap lingkungan lah paling tidak ya. Nah terus saya melanjutkan ke G20 sekarang. G20 ini kan boleh dikatakan yang dijual itu atau promosinya adalah soal iklim dan lingkungan. Dan Indonesia ingin menjadi inisiator atau leader ya untuk negara-negara di dunia ini untuk memperjuangkan lingkungan itu. Dan itu dilakukan di tanah Bali. Yang aneh, Walhi tidak terlibat ya di dalamnya. Nah, tidak terlibat. Bagaimana dia menyikapi ini dengan adanya isu ini, tagline ini bahwa di KTT G20 itu tagline-nya adalah tentang perubahan iklim. Sedangkan Walhi sebagai wahana lingkungan hidup tidak ada di dalamnya. Bagaimana dia menyikapi ini? Ya, pertama kan kita di sini mesti tahu dulu. Jadi ini sebenarnya forum G20 ini apa sih? Jadi forum G20 ini sendiri merupakan forum yang memang diinisiasi oleh negara-negara maju yang sebelumnya itu bernama forum G7 waktu tahun 1999 gitu. Dan akhirnya forum-forum negara maju tersebut kembali membuat acara atau forum yang bernama G20 yang sekarang itu menempatkan Indonesia sebagai presidensi. Ya, memang benar kemudian seperti apa yang Pak Man katakan itu salah satu tagline yang artinya yang didiskusikan dalam forum hari ini di G20 itu adalah terkait dengan perubahan iklim, lingkungan dan lain sebagainya. Nah, awalnya Walhi itu secara nasional dia dilibatkan, namun kita melihat di salah satu side event atau forum, karena kan di G20 ini forumnya itu banyak. Ada C20 Civil Society, ada B20, ada Y20 untuk youth-nya. Lalu dan banyak lagi forum-forum side event terkait dengan G20 ini. Nah, justru kawan-kawan kami atau kami Walhi Bali melihat bahwasannya isu yang kemudian ditampilkan di forum KTT G20 ini justru isu-isu yang tidak mengakar kemudian di masyarakat, isu yang tidak menyentuh persoalan-persoalan yang memang melekat di masyarakat. Salah satu contohnya adalah bagaimana maraknya kriminalisasi yang ditimpa atau yang terjadi pada orang-orang yang membela keadilan lingkungan seperti itu. Terus belum lagi perampasan wilayah kelola rakyat akibat pembangunan infrastruktur yang ekstraktif dan lain sebagainya. Nah, justru harusnya kan hal-hal tersebut yang di-highlight, hal-hal tersebut yang ada di forum G20 itu. Namun faktanya hal-hal tersebut justru nggak ada seperti itu. Tereliminasi, terabaikan ya. Nah, maka dari itu Walhi sendiri pun bersikap bahwasanya tidak mengikuti forum salah satu side event di G20 yakni C20 atau Civil 20 itu seperti itu. Oh gitu. Berarti karena merasa tagline yang dipergunakan boleh soal lingkungan, tapi hal yang diangkat bukan merupakan hal prinsip yang menjadi persoalan di lokalan Indonesia atau Bali Oke, kalau itu pendapat sebagai ketua Walhi sah-sah saja kan. Terus juga saya ingin menanyakan, itu kan boleh dikatakan skopnya internasional kan, kebetulan aja pelaksanaan di sini dan kebetulan juga negara kita sebagai ketua ya sekarang di G20 ini, presidennya G20. Nah, kalau kita berbicara kelokalan wilayah kita sendiri, Bali, terakhir-terakhir ini kita marak mendengar orang berbicara terminal LNG.
Oke. Ya, terminal LNG yang diisukan atau dikatakan bahwa itu ada di wilayah Sidakarya dan memanfaatkan yang ditakuti oleh Walhi juga ada pembabatan hutan mangrove yang jumlahnya cukup besar ya. Terus ada pembuatan jalan tol Mengui Gilimanuk. Kalau kita berbicara LNG itu mangrove hubungannya tetap lingkungan. Jalan tol pun bersentuhan dengan lingkungan karena subak mungkin ada hilang, bukit-bukit mungkin ada yang terpotong dan lain sebagainya. Bagaimana sikap Walhi tentang ini? Ya, terus terang saja ini sebenarnya merupakan isu-isu yang memang sedang kita advokasi ya Pak Man ya, khusus terutama terkait dengan terminal LNG yang akan dilakukan di kawasan mangrove gitu. Nah, menariknya kemudian event G20 yang Pak Man sebutkan tadi itu mengangkat terkait dengan tematik perubahan iklim dan lain sebagainya, yang dimana salah satu trademark atau showcase yang akan dipamerkan dalam G20 sendiri itu adalah mangrove Taurang Ngurah Rai, yang dimana itu sedari 2021 Menteri PUPR bahkan Pak Joko Widodo sendiri dan juga Menteri Lingkungan Hidup serta pemerintah Provinsi Bali itu melakukan penataan serta peninjauan di Taurang Ngurah Rai, yang dimana Taurang Ngurah Rai ini adalah salah satu showcase yang nantinya akan dipamerkan kepada delegasi G20 sebagai bentuk upaya Indonesia dalam perubahan iklim kayak gitu. Nah, namun di satu sisi ada kebijakan yakni akan melakukan pembangunan terminal LNG di kawasan mangrove, yang dimana sebenarnya jelas-jelas mangrove itu dispesialkan, dijadikan showcase kan karena semua daripada kita itu tahu fungsi mangrove itu sendiri, mempunyai nilai plus untuk penyelamatan lingkungan dan juga utamanya perubahan iklim. Namun itu adalah salah satu bentuk kontradiktif yang juga kami lihat seperti itu. Kenapa kemudian jelas-jelas Taurang Ngurah Rai khususnya mangrove yang akan dijadikan showcase gitu, yang akan dipamerkan ke delegasi, justru keberadaannya masih terancam akan adanya pembangunan infrastruktur terminal LNG ini seperti itu. Harusnya ketika memang serius Taurang Ngurah Rai ini dijadikan showcase, dia tidak hanya semata-mata dijadikan showcase yang dimana akan dipamerkan di delegasi G20, namun dia juga harus terkonservasi dan juga steril dari berbagai perizinan pembangunan infrastruktur yang ekstraktif seperti itu. Dan sampai detik ini kami terus berupaya dan getol bersama Desa Adat Intaran dan juga Desa Adat Penyaringan dalam melakukan penolakan terminal LNG di kawasan mangrove tersebut seperti itu. Sebab di satu sisi pembangunan terminal LNG ini selain dia akan mengorbankan mangrove sedikit tidaknya itu 14,5 hektar Pak Man. Dalam pembangunan terminal LNG ini kalau umpamanya kita lihat dari sketch perencanaannya si Pemrakarsa, dia juga akan melakukan dredging atau pengerukan, membuat alur kapal untuk lalu lalangnya si kapal LNG ini, membuat LNG ini. Pengangkut LNG ini ya. Dia akan melakukan pengerukan di perairan Sanur, yang dimana dalam riset atau kajian kami menemukan ada 5 hektar terumbu karang yang akan kena. Sedangkan di satu sisi keberadaan terumbu karang ini sangat vital utamanya bagi masyarakat di pesisir Sanur, karena dia berfungsi sebagai barrier reef untuk penahan gelombang kan, seperti itu. Jadi atas dasar kekhawatiran dan juga keterancaman daripada lingkungan tersebut lah, makanya kami getol menolak seperti itu. Nah, ketika kembali lagi jargonnya perubahan iklim, harusnya ide-ide seperti ini udah nggak ada. Ya. Betul, gitu. Kontradiksi ya. Artinya satu sisi kita mempromosikan bahwa lingkungan salah satunya mangrove adalah nilai jual Indonesia, yang menurut bahasa Walhi menjadi showcase atau menjadi etalase, ya kan? Tapi di lain sisi ada kebijakan yang menggerogoti mangrove itu sendiri. Nah, ini memang kontradiksi. Apakah Walhi dalam hal ini pernah memberikan masukan atau pernah diajak urun rembuk oleh pemerintah dalam hal ini pembuat regulator atau yang menyetujui akan sebuah proyek atau sebuah usaha? Ya, apakah pernah Walhi diajak rembuk atau dimintakan pendapat terutama soal lingkungan?
Ini kan Wali ini kebanyakan praktisi juga, tidak semacam-macam itu kemampuan ilmuwan, ya kan? Ya. Kadang-kadang ilmuwan juga menurut saya ada yang membelelo, kan itu. Nah, apakah Wali punya nggak inisiatif untuk menyampaikan ini loh pendapatnya Wali? Kalau ini berlaku seperti ini, pernah nggak seperti itu dalam kaitan LNG ini? Dalam konteks LNG ini justru kita mengetahui adanya isu ini itu dari pertama dari masyarakat, Pak Man. Nah, ketika di suatu momentum pihak si pemerakarsa itu melakukan sosialisasi, tepatnya di Desa Adat Intaran. Nah, kami diundang oleh Desa Adat Intaran dan kami di sana menyampaikan apa yang menjadi bacaan kami atau analisa kami terkait dengan pembangunan proyek terminal LNG ini seperti itu yang termasuk keberatan kan? Iya. Bahkan kami udah beberapa kali melakukan upaya semisal aksi turun ke jalan dan demonstrasi, bahkan kami juga pernah hearing ke DPRD. Gitu. Kita sampaikan semua alasannya kenapa kemudian ada penolakan terkait dengan pembangunan terminal LNG ini, gitu. Di hadapan DPRD ini, dewan-dewan kita seperti itu. Representasi masyarakat Bali lah ya kan. Apa tanggapannya? Nah, namun sampai sekarang upaya yang kami lakukan baik itu turun ke jalan, aksi baik itu juga bersurat ke instansi pemerintah, ke Gubernur Bali, ke DPRD juga, bahkan ke Pemrakarsanya juga kita pernah udah bersurat gitu. Nah, sampai detik ini kalau umpamanya kita mantau isunya, pemerintah daerah mengatakan bahwasanya tidak akan ada lagi pembangunan terminal LNG di mangrove. Namun hal tersebut nggak bisa semata-mata kita percaya atau kita pegang, Pak Man, karena kami menuntut adanya pernyataan tertulis kemudian supaya ada hal yang bisa menjadi kita pegang. Iya, kayak gitu. Dan sampai sekarang nggak ada seperti itu. Tidak ada, tapi cuman pernyataan dari katakanlah regulator atau pemerintah menyatakan tidak ada ya, tidak akan ada. Tidak akan gitu. Tidak akan ada. Seperti itu. Tapi cuman verbal. Ya. Tidak ada formal. Tidak ada formal. Apakah ini dikaitkan dengan istilah keterbukaan transparansi informasi? Oke, nah sepanjang kita melakukan advokasi terminal LNG di kawasan mangrove ini, jadi kan kita melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah kita mesti tahu dong dokumen-dokumen terkait dengan kenapa sih kemudian terminal LNG ini mesti dibangun dan lain sebagainya gitu. Nah, dokumen-dokumen tersebut kan pasti ada di regulatornya, di pemerintah daerah, di gubernur, lalu di Pemrakarsanya gitu, dan bahkan di dinas-dinas atau instansi terkait. Nah, kita coba memohonkan informasi, meminta informasi itu dengan tata titi regulasi yang udah ada. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Namun sampai detik ini berbagai informasi yang kita mohonkan itu tidak diberikan. Diberikan pun tidak lengkap seperti itu. Makanya sampai seminggu yang lalu kami juga sudah melaporkan salah satu permohonan informasi publik kami yang tidak mendapat tanggapan, itu kita laporkan di KI Bali, Komisi Informasi Bali, kita ajukan sengketa di sana, seperti itu. Terus yang kedua juga terhadap informasi yang kita mohonkan di dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, kita minta informasi yang kita butuhkan untuk bisa kita pelajari, karena ada wacana gini Pak Man, akan ada katanya pemipaan di bawah mangrove itu sedalam 10 meter, yang itu di-spill langsung sama ketua DKLH Balinya. Nah, otomatis kita sebagai masyarakat harus tahu dong bagaimana hitungan serta kajiannya. Cara kerjanya ya, kajian betul itu artinya ada teknis dan ada praktisnya. Sejauh mana berdampak kan sebenarnya Wali sebagai organisasi lingkungan ya aja tahu ya itu ya. Akhirnya hal tersebut kita mohonkan dan sampai detik ini nggak dikasih. Juga nggak dikasih. Nggak dikasih. Makanya kita ajukan sengketa informasi gitu. Oh, udah diajukan. Udah. Itu kaitan dengan LNG. Kalau kaitan dengan jalan tol. Jalan. Kalau umpamanya jalan tol, at least kita sepanjang diskusi terkait dengan dokumen analisis dampak lingkungannya kita selalu dilabatkan, dan kita dalam forum-forum resmi itu juga acap kali memberikan
kritik kita terhadap upaya pembangunan tersebut karena begini. Pembangunan jalan tol sepanjang 96,21 km tersebut dalam dokumennya milik Pemprakarsa itu dikatakan akan membabat sawah 188 hektar kayak gitu dalam dokumen Pemprakarsa. Namun kita juga cross check, kita juga melakukan riset. Ternyata yang kita temukan tuh sawah yang kena itu 480,54 hektar. Bahkan sawah yang dilintasi oleh jalan ini adalah sawah dengan kualifikasi penyedia pangan, intensitasnya sedang hingga tinggi. Itu menurut risetnya P3R Region. Kayak gitu. Belum lagi ini kan sawah kan pastinya satu kesatuan dengan subak ya kalau kita di Bali ya pamannya. Nah, itu kita menemukan ada 98 titik subak yang juga terkena. Kayak gitu. Dari riset yang dilakukan atau penelitian yang dilakukan oleh Walhi terhadap penggunaan lahan, terhadap subak dan lain sebagainya. Dampak kerugian material itu sudah dianalisa enggak seperti apa atau kemana nih para subak ini nanti keramat subak ini seperti apa ini cara menyikapinya? Apakah Walhi sudah juga memberikan membuat analisis soal itu? Kalau umpamanya secara spesifik terkait dengan kerugian material, saya pikir kita nggak berbicara di ranah situ ya pamannya. Namun yang pasti ada unsur lingkungan dan budaya yang pastinya udah jelas-jelas akan terdegradasi. Seperti tadi 480,54 hektar lahan sawah intensitas sedang dan produktif itu akan hilang oleh pembangunan jalan tol ini kayak gitu. Di satu sisi culture kita, budaya gitu, subak itu ini ya, juga akan terancam dan pasti akan rusak di 98 titik yang ada di terkena trase tol ini. Bahkan ada salah satu subak yang kita temukan Pak Man di Bilangan Jembrana itu, yang dia secara kultural masih menggunakan bibit lokal, itu juga terancam dan hilang kayak gitu. Oke, hilang ini kan ini proyek sudah jalan nih. Iya. Ya. Udah jalan deh. Berarti sudah ada pembebasan dong terhadap tempat-tempat itu, tanah-tanah itu. Kalau terkait dengan pembebasan sampai detik ini juga informasi yang kita dengar sih samar-samar ya terkait dengan pembebasan tersebut. Cuman kan kemarin pemerintah kita udah selebrasi katanya udah ground check. Ya, udah benar. Peletakan batu pertama dan lain sebagainya kayak gitu. Ya cuman sekali lagi kita sebagai wahana lingkungan hidup, sebagai organisasi yang memang benar-benar concern lingkungan hidup, kita sudah berupaya semaksimal mungkin guna meyakinkan dan memberikan pertimbangan kepada regulator dan juga semua pihak dan juga itu masyarakat bahwasannya pembangunan ini memiliki impact yang sebegitu gedenya gitu. Tolong dong ini menjadi pertimbangan kayak gitu. Paling tidak diberikan pertimbangan lebih khusus lah ya, terutama seperti sawah yang produktif, terhadap subak yang juga menjadi ikon kan kita itu. Disampaikan nggak ini kepada regulator? Sampaikan Paman. Jelas. Tapi belum mendapatkan tanggapan. Tidak. Ya memang risiko dari perjuangan organisasi masyarakat seperti ini. Tapi saya tidak berharap Walhi putus asa karena juga memperjuangkan orang banyak masyarakat sebenarnya yang diperjuangkan tanpa mementingkan kepentingan pribadi atau pamrih ya. Iya, terima kasih Mama. Ya, di lain sisi Walhi Bali itu menurut banyak orang atau banyak masyarakat dalam tanda kutip fenomenal. Fenomenalnya kenapa? Mungkin dari sekian zaman yang kita lewati seperti kasus tolak reklamasi, Walhi yang mampu menurunkan masyarakat begitu banyak. Bahkan ada kolaborasi antara Walhi yang organisasi masyarakat wahana lingkungan kan gitu ya, dengan desa adat yang jumlahnya berpuluh-puluh. Ini sebenarnya fenomenal. Dan berkali-kali saya melihat itu syuting-syuting TV yang dilakukan oleh Walhi atau siapapun itu naik ke media elektronik, TV,
online dan lain sebagainya. Begitu luar biasa, fenomenal. Di balik fenomenalnya Walhi, ada suara-suara sinis. Gimana itu Pak Man? Ya, suara-suara sinis. Ini Walhi bisa menurunkan masyarakat begitu besar. Duitnya dari mana nih? Adakah yang nyuntik dana? Adakah yang begini? Ini pengamatan ya. Ini ada artinya isu yang berkembang. Dan menurut saya wajar. Karena apa? Begitu puluhan ribu loh, bahkan ratusan ribu itu waktu tolak reklamasi Teluk Benoa itu, ya. Panjang barisannya luar biasa. Bagaimana dia menanggapi ini? Apakah ada yang menyuntik dana atau bagaimana cara kerja Walhi berkolaborasi dengan desa adat itu seperti apa? Apakah memang mereka sukarela atau seperti apa? Atau memang ada dana dari pihak-pihak tertentu yang mungkin tidak setuju dengan tolak reklamasi ini? Ya oke, kalau umpamanya menanggapi hal seperti ini, saya pikir orang yang Pak Man maksud sinis tadi itu adalah orang yang mungkin terbiasa melibatkan orang banyak dengan imbalan. Ya. Nah kalau umpamanya bisa saya klarifikasi, jadi gini, kami Walhi ini besar oleh masyarakat, kami berjuang bersama masyarakat, kami pun juga belajar bersama masyarakat. Jadi kalau umpamanya dilihat kenapa kemudian Walhi bisa dikatakan fenomenal, bisa mengajak masyarakat desa adat yang berpuluh-puluh ribu dan besar, ya karena kami memang berjuang bersama rakyat seperti itu. Itu ya, berarti penggalangan juga bersama. Dan mereka terlibat secara swadaya. Dan itu organik terjadi, Pak Man. Seperti itu. Seperti contoh misalnya kita dalam melakukan suatu giat, saya pikir hari ini masyarakat juga percaya akan adanya kolektivitas kayak gitu. Why not? Dan hal itu terjadi gitu. Dan semuanya sekali lagi saya bilang itu organik. Semuanya sudah swadaya dari masyarakat karena setiap aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan itu melibatkan masyarakat dengan potensi-potensi yang beragam juga. Siapa yang ngasih siapa yang menyumbangkan apa dan lain sebagainya, dan itu yang kita jahit kemudian. Kayak gitu. Bagus deh, karena ini perlu, kenapa saya tanyakan ini? Iya. Biar tidak terjadi perubahan mindset di masyarakat atas provokasi-provokasi atau penyampaian informasi yang salah. Karena ini perlu diketahui biar clear namanya Walhi di mata publik. Wah, ini dilakukan dengan swadaya sendiri. Ya kan? Mungkin aja dari yang ikut tolak ada pengusaha, ada yang memang pengasah pribadi ya. Terus dia menyumbangkan baliho umpamanya, itu kan sah-sah saja. Ya kan? Artinya itu betul-betul untuk bukan kepentingan pribadinya, tapi dia kepentingan untuk kebersamaan ini ya. Gerakannya, apa yang bagus. dituju. Ini perlu deh, karena saya menginginkan ini disampaikan kepada publik, biar Walhi itu betul-betul bekerja berbuat untuk masyarakat dan menjadi garda terdepan untuk penyelamatan lingkungan. Kan itu dan juga semuanya itu memang secara generik terjadi. Di samping itu kan kita kan selalu terbuka dengan background masyarakat apapun dan dari manapun dia berasal. Salah satu contoh gini, dalam pendanaan kita sering membuat merchandise kayak gitu, yang dimana dalam merchandise kita terdapat juga pesan-pesan terkait apa yang lagi kita advokasi gitu, dan di sana yang disupport oleh masyarakat membeli, dan itu kan sebenarnya dana itu berasal dari publik itu sendiri untuk gerakan. Belum lagi kawan-kawan yang bersimpati menyumbang ada donasi, kawan-kawan musisi, terutama kawan-kawan musisi nih Pak Man. Oh ya, kawan-kawan musisi itu juga banyak yang juga mensupport kami gitu, dan kita melakukan dengan cara membuat konser musik yang sederhana. Di sana kita menaruh kotak donasi, dan jadinya di sana kita juga mendapatkan donasi ya, untuk melangsungkan gerakan-gerakan atau kegiatan penyelamatan lingkungan kayak gitu. Dan musisi-musisi yang sering terlibat itu dia nggak bayar. Tidak dibayar. Jadi kan dia swadaya ikutnya. Yang nyuting videonya dibayar nggak?
Dia gini swadaya juga Swadaya, Pak ya. Man gitu. Makanya saya sangat apresiasi. terhadap mereka-mereka Iya. itu. Bagus. Saya berbangga dengan apa yang dilakukan Walhi sebagai garda masyarakat sebenarnya nih untuk kepentingan masyarakat ya. Dengan swadaya sendiri walaupun dilabelkan sempat saya baca juga gendut dibayar, gendut di ini, itu ya waktu itu ya. Sudah dijawab dengan gendut secara lugas dan luar biasa jawabannya. Walhi sering dikatakan cerewet ya, cerewet soal keterbukaan informasi ya. Inilah itulah tidak transparan dan lain sebagainya. Sebenarnya maksudnya Walhi itu meminta transparansi informasi itu apa sih positifnya atau untungnya bagi masyarakat? Jadi kan gini Pak Man, biasanya kita akan selalu cerewet dan bawel itu terhadap informasi-informasi yang memang menyangkut tentang pembangunan sesuatu yang menyangkut tentang hajat hidup orang banyak. Salah satu contoh ya informasi terkait dengan pembangunan terminal LNG tadi. Nah, kenapa kemudian kita cerewet? Karena sampai detik ini kita sangat-sangat susah mengakses. Kalau umpamanya kita nggak bisa mengakses, bagaimana kemudian kita mampu berpikir dan juga sama-sama membangkitkan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik kayak gitu. Jadi kan tidak ada keseimbangan kemudian. Harusnya kan jika memang pembangunan seperti ini itu adalah positif dan memang berpihak sama masyarakat, ayo dong dibuka informasinya, ayo dong dilibatkan masyarakatnya, ayo dong kan sebenarnya tujuan kami melakukan permohonan informasi publik itu kan adalah untuk sama-sama meningkatkan dan juga merangsang partisipasi masyarakat agar aktif dan turut ikut dalam pengambilan kebijakan-kebijakan publik karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak kayak gitu. Ya, oke, berarti sebenarnya sangat bermanfaat transparansi informasi itu ya, biar masyarakat juga paham. Terus kembali lagi ke setiap pergerakan Walhi, terutama waktu TL ya, tolak reklamasi Teluk Benua. Itu pergerakan massa masif, soliditas massa luar biasa. Kalau kita kaitkan dengan kepentingan dari regulator, orang yang menjadi inisiator atau menginginkan tempat itu direklamasi, pasti sangat keberatan. Karena itu kan kalau kita lihat dari jumlahnya kan jumlahnya besar ya. Apakah sepengetahuan sebagai bahagian dari Walhi sekarang sudah menjadi ketua Walhi Bali, ada nggak langkah-langkah intimidasi dari pihak-pihak tertentu terhadap Walhi atau orang-orang Walhi? Ya kan sepanjang perjuangan hal tersebut kan pastinya memiliki sebuah resiko kan gitu Pak Man ya. Konsekuensi Cuman kan betul. kami sampai detik ini masih ada ya karena hal tersebut berangkat dari pertama hobi gitu, kedua ya kita merasa berdedikasi untuk melakukan hal ini kayak gitu. Nah terkait dengan intimidasi, kalau umpamanya kita flashback ke belakang waktu perjuangan Bali Tolak Reklamasi itu bahkan ada kawan kita yang dikriminalisasi. Oh ya? Seperti itu. Terus belum lagi kawan kita acap kali mendapatkan teror ataupun represivitas kayak gitu. Berarti Dari ada lah ya, ada tertentu berarti. Dan salah satunya dalam kekinian juga intimidasi itu juga bentuknya macam-macam. Salah satunya mungkin di ban kayak yang juga di kayak ini akunnya Case Close. Akunnya itu Case juga, Close iya. itu di ban karena sutradara hanya sebenarnya, tapi ya kita akan welcome kok dengan kondisi itu. Itu salah satu bentuk-bentuk intimidasi yang acap kali kami temukan atau diterima oleh mereka yang melakukan perjuangan di keadilan lingkungan ini, di perlindungan lingkungan ini Pak Man, seperti itu. Gitu ya. Tapi kan
setiap orang harus menyadari ini. Ini adalah sebuah konsekuensi. Iya. Konsekuensi logis dari sebuah perjuangan atau pergerakan. Bagaimana teman-teman menyikapi situasi itu? Artinya, apakah memang dibuat mindsetnya, oh, gue harus siap seperti ini atau seperti apa? Apakah ada diskusi-diskusi seperti itu sebelum melakukan gerakan atau bagaimana? Ya, kalau umpamanya diskusi seperti itu sih, kita yang ada di wadah Walhi ini kan yang pertama secara sederhana saling menguatkan itu pasti. Ya. Itu. Dan kemudian melatih kewaspadaan. Dan sebenarnya selain memang terlahir secara generik ya nggak ada metode khusus sih sebenarnya karena saya juga susah menjelaskan terkait hal tersebut. Tapi yang pasti kita saling menguatkan dan kita saling meyakini dan meningkatkan kewaspadaan karena sedari awal pun kita juga mesti sadar bahwasanya perjuangan terutama dalam menciptakan keadilan terkait dengan ekologis itu pasti akan ada konsekuensinya seperti itu. Oh, ini kan contoh-contoh video ya. Oke. Ini pahlawannya Bali dianggap dari lingkungan Bapak ini sebenarnya. Ya. Bapak GLO. Ini. Kalau begini Bapak ini bukan seperti pengacara tapi orator asli ya. Luar biasa ini ya. Ini sebenarnya kilas balik sebenarnya. Apa yang kalian kerjakan untuk menolak bahwa itu ada donasi dari pihak ketiga atau dan lain sebagainya. Ini bentuknya bahwa semuanya ini adalah sumbangan. Ya kan? Untuk berjalannya kontinuitas daripada pergerakan itu sendiri. Ya. Oke, saya akan lanjutkan lagi 2 pertanyaan deh. Oke, Paman. Tahun ini kan Walhi umurnya 25 tahun ya. Yang Bali. Udah 25 tahun 25 kemarin. 25 tahun ya. Per 5 Juni 2000. Oh, 5 Juni ya. 1996 5 Juni ya. Terus usia sudah mapan ya. Apa yang sudah dicatat pencapaian dari Walhi selama sampai 25 tahun ini? Oke, kalau umpamanya dari hemat kami sih salah satu achieve-nya kita udah berjalan hampir di seperempat abad, 25 tahun. Ya seperti yang saya katakan tadi. Kita ternyata ada di salah satu peta yang bagaimana kita ini masih tetap beriringan bersama rakyat dalam berjuang. Kita tetap belajar bersama rakyat, kita tetap menempa diri, dan pastinya kita tetap konsisten dalam menjaga marwah organisasi untuk menciptakan wadah sebagai rumah gerakan rakyat guna menyongsong keadilan ekologis itu, Aman. Berarti salah satu case-nya ya Bali tolak reklamasi. Dan juga advokasi yang lain, salah satunya tolak terminal LNG di kawasan mangrove ini seperti itu. Oke. Sebagai pertanyaan terakhir, apa rencana ke depan Walhi Bali ini? Rencana ke depan terus berjuang, dan terus berjuang. Oh, berjuang dan berjuang. Dan mempertahankan eksistensi sebagai wadah atau organisasi masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup. Ya. Bagus, terima kasih deh atas kesempatan ini karena waktu pula yang harus memisahkan kita. Semoga apa yang kita bincang-bincang hari ini bermanfaat bagi masyarakat keseluruhan dengan menonton channelnya Case Close. Saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om.